Nah, apakah ada stereotip negatif terhadap Aceh yang mereka nyatakan atau bahkan ditanyakan ke Dika? Karena terkadang ya kalau seandainya kita keluar ngomong tentang Aceh, orang-orang pada taunya cuma ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arana TV, kembali lagi bersama saya Dara Juwana dalam program Sharing Inspirasi. Sahabat Arana TV, seperti kita ketahui bahwa Aceh merupakan wilayah yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Tidak hanya suku dari pribumi, tetapi juga ada suku pendatang. Dan hidup dalam keberagaman suku ini tentunya akan menghadirkan berbagai stereotip di antara mereka. Namun, apakah yang terlintas pertama sekali ketika mendengar daerah Aceh? Apakah Aceh merupakan tanah serambi Mekah atau Aceh yang masih terkenal dengan kekentalan adatnya? Atau akankah ada stereotip negatif terhadap Aceh? Untuk itu sudah hadir bersama saya Andika Setiadi Misi di Tobi Pinem yang merupakan Duta Wisata Nasional yang mewakili Provinsi Aceh dan meraih harapan 1 Putra Taruna Nusantara 2022 dan juga Putra Taruna Nusantara Aktif 2022. Selamat datang Dika di Araniri TV. Terima kasih Dara atas undangannya dan juga terima kasih untuk UIN Araniri TV kebetulan yang sudah mengajak saya untuk berkolaborasi di hari ini. Siap ya kita ya buat sharing ke sahabat Araniri TV ya hari ini ya. Benar sekali. Oke Dika, mungkin sebelum kita lebih dalam masuk ke dalam topik kita kali ini ya, mungkin Dara ingin tahu dulu nih, Dika sebelum menjadi Duta Wisata Nasional, Dika itu siapa sih? Bisa bergelut dalam bidang apa saja? Oke, sebelum saya bergabung di Duta Wisata Nasional, saya cuma seorang mahasiswa biasa lah ya. Mahasiswa kuliah, terus freelance juga bekerja, sampai sekarang masih berjalan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di Duta Wisata Nasional karena saya ngerasa relate sama apa yang saya lakukan dan relate sama apa yang ingin saya sampaikan juga terkait Aceh sendiri ke mata-mata orang yang mungkin selama ini agak sedikit memandang Aceh itu agak sedikit berbeda ya dengan yang seperti tadi Mbak Dara sebutkan stereotipnya gitu ya. itunya ya, benar sekali. Mungkin framing orang terhadap Aceh itu lumayan sedikit tidak seperti yang kita tahu gitu ya. Benar, karena terkadang ya kalau seandainya kita keluar ngomong tentang Aceh, orang-orang pada taunya cuma ganjanya doang. Oke, paham. Oke, Dika sebelumnya apakah ini pertama sekali mengikuti ajang kedutaan wisata nasional atau sudah berapa kali? Kalau untuk ajang nasional ini sudah yang kedua kalinya, karena di 2021 saya juga pernah ikut untuk di Putra Putri Wisata Indonesia dan wakil Provinsi Aceh juga. Dan ini yang kedua kalinya juga Duta Wisata Nasional. Sebetulnya Duta Wisata Nasional sendiri punya beberapa kategori ya. Ada Putra Putri Pesona Nusantara, ada Putra Putri Taruna Nusantara, ada Duta Wisata Remaja dan juga ada Duta Wisata Cilik. Oke, ini kan Dika udah pernah mengikuti kedua kalinya yang terkait dengan bidang Duta Wisata Nasional nih. Kenapa sih Dika harus mengikuti sampai 2 kali? Padahal kan sebelumnya di tahun 2021 sudah pernah mengikuti dengan ajang serupa. Kenapa Dika nggak mencoba untuk mengikuti yang tingkat daerah dulu untuk melangkah ke tingkat nasional? Oke, sebenarnya agak lumayan menarik ya kalau saya dibilang pertanyaannya, kenapa kita tidak mencoba untuk mengikuti ajang di daerah terlebih dahulu sebelum kita coba untuk Ke tingkat nasional. nasional. Beberapa kali saya sudah pernah mengikuti ajang di provinsi di Aceh untuk di 2016 dan 2017. Tapi yang saya dapatkan ya saya nggak tahu kenapa, mungkin belum keberuntungan ataupun apa. Sampai akhirnya memutuskan mengikuti ajang nasional karena saya melihat ada potensi yang saya bawa. Salah satunya adalah dari advokasi saya yang berfokus di dunia pendidikan itu sendiri. Dan juga tentang Aceh sendiri, di mana orang-orang yang seperti tadi di awal yang kita sampaikan, orang-orang di luar sana masih menganggap Aceh itu masih daerah yang kental akan adat istiadat, dengan hukum syariahnya terutama dan juga ya itu tanaman yang sangat amazing sampai sekarang masih dikenal orang gitu ya. Dika, biasanya nih ya kalau misalnya duta wisata kan emang langsung ke wisatanya ya. Pasti mereka yang mereka promosikan itu adalah wisatanya Aceh, para wisatanya Aceh. Nah, tapi kenapa Dika justru membawa tentang pendidikannya nih? Oke, saya pribadi kenapa membawa pendidikannya karena satu saya adalah orang yang suka dengan pendidikan. Oleh karena itu saya kuliah dengan 2 gelar juga kebetulan di pariwisata dan juga di ekonomi dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dua-duanya.
Dan fokus saya di dunia pendidikan terutama untuk anak-anak yang kurang mampu dan mereka yang ada di daerah pedalaman. Karena menurut yang saya baca dan saya research sebelumnya, kalau di 2021 selama pandemi 75.000 lebih anak di Indonesia itu putus sekolah akibat kurang mampu, masalah finansial dan juga akses yang mereka dapatkan untuk pendidikan itu sendiri. Entah permasalahannya ada di pemerintah, entah permasalahannya ada juga di merekanya, di masyarakatnya di diri kita. sendiri gitu ya. Benar, dan itulah yang ingin coba saya angkat ke dunia di luar Aceh sendiri ya. Dan sebetulnya juga platform-platform seperti ini sudah ada juga sebelumnya seperti 1000 Guru dan adalah beberapa ya. Dan kebetulan saya juga bergabung di salah satu NGO swasta di Kota Banda Aceh yang berasal dari Jepang yang berfokus di dunia pendidikan, yakni KSA Aceh dengan platform Sikula itu sendiri. Jadi buat mereka anak-anak yang di daerah pedalaman yang mungkin kurang mendapatkan pendidikannya, jadi kita fasilitasi untuk bisa mendapatkan pendidikan yang cukup untuk mereka. KSA Aceh itu Kogetsu School Association. Oke. Dika, kan apa sih yang ingin Dika capai? Mungkin ada juga yang pesan yang ingin Dika sampaikan, khususnya untuk sahabat Araya TV ini untuk mengikuti, mungkin selanjutnya kami ikuti Duta Wisata Nasional juga. Untuk teman-teman di luar sana, terutama teman-teman yang ada di UIN ya, kalau mau mengikuti Duta Wisata Nasional, yuk sama-sama, nggak perlu takut. Terkadang beberapa orang nih takut buat, mereka berani bermimpi, tapi takut buat mengeksekusinya. Gitu. Nah, di Duta Wisata Nasional ini kita diajarkan untuk berani bermimpi dan wujudkan prestasi. Saya juga berawal dari orang yang takut untuk mewujudkan apa yang saya impikan, sampai akhirnya saya berani mengambil langkah untuk mengikuti Duta Wisata Nasional, karena saya yakin Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita tidak mampu. Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, tapi Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, bukan karena kita tidak pantas mendapatkannya, tapi karena kita pantas mendapatkan yang lebih dari itu. Mungkin kita balik lagi tadi, kan Dika mengikuti Duta Wisata Nasional ya. Kegiatannya itu di mana ya? Kegiatannya di Provinsi Jambi kebetulan, dan selama 4 hari, dan kita sempat mengunjungi beberapa objek wisatanya. Salah satunya adalah Jembatan Kental Aras, yang katanya jembatan itu juga lumayan terpanjang ya di Asia Tenggara, karena mengalahkan jembatan yang menyeberangi Sungai Musi di Palembang. Itu kan Dika di Jambi selama 4 hari 4 malam. Pastinya atau Dika pernah mengunjungi beberapa daerah. Ketika Dika mengunjungi beberapa daerah nih atau di Jambi tadi, itu kan pasti Dika jumpa juga nih sama duta-duta wisata yang dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Nah, apakah ada stereotip negatif terhadap Aceh yang mereka nyatakan atau bahkan ditanyakan ke Dika? Mereka justru yang pertama sekali terlintas di pikiran mereka itu seperti itu tadi di awal ya, tanaman ganja sih awalnya ya kan. Kenapa terkenal dengan tanaman ganjanya? Identiknya dengan itu Identiknya ya? dengan ganjanya, karena mereka tahu kayak kopi Aceh, kopi yang dicampur dengan ganja seperti itu ya. Tapi padahal bukan itu, padahal tanaman ganja itu sendiri kan seperti kita tahu tumbuh sendiri di sini ya, tumbuh liar. Nah, ketika saya di sana, banyak orang juga yang ketika saya tanyakan kenapa nggak pernah bermain atau berkunjung ke Aceh sendiri, hal yang pertama sekali mereka takutkan adalah hukum syariahnya. Hukum syariahnya. Jadi padahal kan seperti kita tahu bahwa di Aceh sendiri itu diberi pilihan memilih hukum itu atau ya di penjara misalnya gitu ya. Benar banget, karena kan pernah juga ada nih ya kejadian ketika saya lupa pasti yang di tahun berapa, di antara 2016 atau 2017, ketika ada orang yang non-muslim melakukan kedapatan melakukan melakukan kesalahan lah yang melanggar syariat hukum di Aceh mungkin. Benar sekali. Dan mereka melakukan perjudian ya kalau saya nggak salah, dan dia non muslim tapi dia diberikan pilihan pada saat itu, dan dia boleh dipenjara, dihukum secara pidana ataupun dihukum secara syariah. Kanun gitu ya. Secara kanun, tapi karena dia berpikir, mungkin ya, ini menurut saya, karena dia berpikir dia punya anak istri, dia punya keluarga, dia punya keluarga yang perlu dinafkahi juga. Jadi kalau seandainya dia dihukum secara konvensional, dihukum selama 3 bulan dan membayar denda juga pada saat itu, yang mungkin dia pikir dia tidak sanggup untuk melakukannya. Dan kebayangkan kalau seandainya dia dihukum 3 bulan di dalam penjara, siapa yang akan menafkahi keluarganya? Oleh karena itu dia memutuskan untuk memilih hukuman secara kanun.
Tapi di pandangan orang luar Aceh, apa-apa Hal langsung itu sih ya. sebetulnya tidak sampai keluar sana. Orang di luar Aceh pada tahunya cuman mereka dihukum cambuk yang non-muslim juga karena Tidak melakukan diberikan kesalahan. pilihan gitu ya. Benar. Oke, mungkin Dika sebagai duta wisata dalam menanggapi hal itu bagaimana? Untuk sejauh ini, selama saya pribadi ya sebetulnya kalau seandainya untuk hukum kanun yang diberlakukan di Aceh sendiri, sebenarnya nggak ada masalah ya, karena kita terlahir sebagai seorang muslim, jadi sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal secara syariah, secara Islam gitu kan. Dan yang menjadi permasalahannya adalah ketika orang di luar sana menganggap hal ini adalah hal-hal negatif yang mereka kaitkan tentang ke dalam hak asasi manusia. Ini sih sebenarnya yang harus diluruskan. Bertentangan dengan hak asasi manusia. Benar. Mungkin menurut Dika nih, apa yang membuat mereka menyimpulkan stereotip yang seperti itu? Kurangnya informasi sih sebetulnya. Kurangnya informasi yang mereka dapatkan, terus mungkin informasi yang keluar dari Aceh sendiri adalah informasi yang tidak akurat yang dibawa oleh para media. Oleh sebab itu mereka bisa berpikir kalau seandainya Aceh ternyata adalah daerah yang masih sangat kental akan hukum-hukum yang berlaku, terutama hukum syariah. Oke. Dika kan sudah menjadi duta wisata, ada nggak perubahan yang besar yang di diri Dika yang Dika rasakan ketika sebelum menjadi duta dan setelah menjadi duta? Perubahannya kalau ditanya pastilah ada ya, karena mungkin sebelum mengikuti ajang pemilihan duta wisata ini, saya perjalanan saya cuman kampus, rumah, sama di tempat saya kerja gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah banyak kegiatan di luar yang bisa saya datangi atau saya kunjungi dengan membawa nama Duta Wisata Nasional ini sendiri gitu. Karena jujur di Aceh sendiri kan belum ada ya. Mungkin ada 1-2 yang tahu, tapi belum terlalu banyak yang mengenal tentang ajang Duta Wisata Nasional ini sendiri. Jadi di sini juga saya kebetulan ingin sedikit memperkenalkan Duta Wisata Nasional buat teman-teman di luar sana. Itu sih tujuannya. Dika ketika sudah menjadi duta wisata, siapa sih yang menginspirasi atau memotivasi Dika untuk di titik seperti sekarang? Bicara tentang motivasi dan inspirasi, nggak lain adalah keluarga ya pastinya ya. Karena saya pernah merasakan yang namanya ditolak di luar sana, dan saya bilang tadi di 2016-2017 ketika saya mengikuti kegiatan di provinsi, di daerah, dan keluarga saya juga mengajarkan saya kalau seandainya jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena setiap orang punya mimpi, pasti tergantung mereka untuk menjadikan mimpi itu menjadi nyata seperti apa. Oke, mungkin terakhir nih Dika, ada nggak closing statement atau pesan yang ingin Dika sampaikan khususnya untuk sahabat Arani TV? Oke, buat teman-teman Arani TV, jangan pernah takut bermimpi, karena yang namanya mimpi pasti bakal bisa menjadi kenyataan kalau seandainya kita yakin 100% untuk mengejarnya. Jangan cuma bermimpi aja, harus tetap dikejar mimpinya. Dan yang penting percaya kalau seandainya setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Oke, baik. Mungkin sahabat Arani TV, takut melangkah itu biasa, tapi jangan jadikan ketakutan itu menghalangi langkah Anda. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.